menjaga lahan untuk sawah agar tetap bisa berproduksi dengan baik. Terima kasih teman-teman wartawan, media, dan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Telah bersabar menunggu kami yang tadi baru saja menyelesaikan sebuah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hari ini di minggu-minggu pertama tahun 2025. Seperti yang saya sampaikan tadi di saat pembukaan, bahwa tahun 2025 ini menjadi sebuah milestone yang penting untuk kita kawal bersama-sama karena RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 ya kita mulai sekarang untuk bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto, Astacita yang tentunya memiliki relevansi langsung dengan tugas yang kami emban saat ini, yaitu di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tentu infrastruktur yang diharapkan bisa benar-benar menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan membantu terwujudnya pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian juga swasembada pangan, energi, hilirisasi, digitalisasi, pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk juga program makan bergizi gratis, serta berbagai aspek pembangunan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Tadi cukup panjang kami mendengarkan pemaparan yang disampaikan secara langsung oleh para menteri dan wakil menteri. Bersama saya saat ini ada Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Ibu Wamen PU, Ibu Diana Kusumastuti. Sedangkan tadi juga hadir Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi, dan Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, juga Wakil Menteri Transmigrasi, Bapak Viva Yoga, dan Wakil Menteri PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Fahri Hamzah. Dan juga lengkap tadi para sekjen, para dirjen, para staf ahli, staf khusus dari semua kementerian, dan juga tentunya dari jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tadi kami membahas berbagai program unggulan sekaligus juga berbagai tantangan atau hambatan yang akan kita hadapi bersama. Tentu semangatnya adalah mencari solusi. Dan tugas kami di Kemenko ini adalah menghadirkan jembatan komunikasi, koordinasi, dan integrasi dari 5 kementerian teknis yang saling membutuhkan satu sama lain tentunya. Dan tidak hanya itu, sebetulnya kami juga punya upaya untuk bisa mengkoordinasikan dengan kementerian, lembaga, serta stakeholders lainnya di luar 5 kementerian teknis tadi. Karena sejatinya pembangunan infrastruktur ini cakupannya luas, meliputi semua spektrum, apalagi berbicara tidak hanya di tingkat pusat, karena pembangunan wilayah sangat tergantung pada komitmen, kapasitas, dan tanggung jawab yang akan dijalankan oleh para pemimpin dan pemerintahan di daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Sebagai contoh, berbicara pekerjaan umum, kita tahu bendungan-bendungan yang terbangun di berbagai daerah, terutama yang memiliki fungsi irigasi, ini tentu juga melibatkan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar irigasi primer, sekunder, tersiernya benar-benar bisa langsung berdampak pada sektor pertanian dalam konteks menuju swasembada pangan. Jalan-jalan di seluruh wilayah ini juga membutuhkan kerjasama yang baik dengan semua stakeholders. Di bidang lahan, di bidang
tata ruang. Kita berharap dengan hadirnya One Map Policy, One Single Spatial Planning Policy, ini juga lebih tertata lagi pembangunan di seluruh Indonesia dan juga bisa tetap diletakkan sesuai dengan kepentingan menjaga lahan untuk sawah agar tetap bisa berproduksi dengan baik, karena jangan sampai di sana di tempat yang nun jauh di sana kita membuka lahan sawah, di tempat yang sudah ada kita mengkonversi lahan sawah secara besar-besaran sehingga ya kembali terjadi defisit. Jadi harus melindungi lahan-lahan sawah agar produktivitas pertanian terjaga, tetapi kita juga tahu bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan lain sebagainya, harus ada lahan yang dipersiapkan juga untuk membangun perumahan dan membuka kawasan-kawasan permukiman. Ingat bahwa masih terjadi backlog, lebih kurang 10 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Ada 26 sekian juta kepala keluarga yang hidupnya atau tinggal di rumah dengan kategori tidak layak huni. Ini juga yang terus kita kejar, termasuk memindahkan masyarakat yang dia berada di kolong-kolong jembatan masuk ke rumah-rumah susun sederhana. Di bidang perhubungan, kita juga berharap transportasi multimoda, baik di darat, laut, udara, termasuk juga jalur-jalur kereta api, baik yang reguler maupun kereta api cepat. Bahkan kita juga membangun opsi-opsi lain agar transportasi untuk masyarakat, termasuk juga daya angkut logistik dari suatu daerah ke daerah yang lain, tidak hanya internal Jawa, internal Sumatera atau pulau-pulau besar lainnya, tapi juga inter islands yang juga seringkali menghadapi tantangan-tantangan. Nah, disinilah kita ulik betul berapa kapasitas yang kita miliki, kekurangannya seperti apa, supply demand-nya terjawab atau tidak. Kalau harus ada peremajaan berapa biayanya, dan termasuk jika harus diadakan atau pengadaan baru. Ini semua membutuhkan planning dan juga koordinasi yang ketat, karena roadmap itu hanya bisa dijalankan dengan baik jika ada berbagai masukan dan perhitungan bersama. Kami punya tugas di situ. Dan yang terakhir terkait dengan transmigrasi, kita juga tahu bahwa konsepsi paradigma transmigrasi saat ini tentu tidak selalu sama dibandingkan era-era sebelumnya. Namun semangat yang dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini berharap bahwa wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ini juga terus terbangun peradaban, ekosistem kehidupan yang baik, yang punya masa depan. Bukan sekedar memindahkan orang, apalagi kalau dianggap memindahkan kemiskinan. Bukan, tapi distribusi kesejahteraan itu menjadi tujuan utamanya. Oleh karena itu, simpul-simpul baru pertumbuhan ekonomi, nukleus-nukleus yang harus dikembangkan juga sekali lagi harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dari 5 kementerian, saya ulangi, dari semua kementerian yang ada, termasuk juga dengan pemerintah yang ada di daerah. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Yang lainnya tentu berbicara teknis, dan saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan.